Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat gambar rakitan belt drive menggunakan Inventor Profesional 2017. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita buka file baru, klik metrik, standar file Inventor Assembly, standar mm.iem, kemudian create. Selanjutnya kita panggil part yang akan kita rakit. Pertama adalah base, open, kemudian klik, kemudian escape. Kita posisikan di sini. Kemudian berikutnya kita panggil 4 komponen lainnya secara bersamaan. Kita place, kemudian kita pilih komponen-komponen yang akan kita rakit. Yang pertama bearing bus, housing, pulley, kemudian shaft. Kemudian kita open. Kita klik, kita escape, maka di sini sudah muncul 4 komponen lainnya bersama dengan base yang telah kita panggil sebelumnya. Kemudian untuk base kita grounded. Kemudian langkah berikutnya adalah memasang bearing bus dengan housing. Kita geser sedikit, kemudian kita putar. Agar posisinya mendekat, sehingga nantinya pada penempatannya, pada perakitannya lebih mudah. Kita geser ke sini. Kita putar lagi. Kemudian constraint, pilih mate, kemudian pilih benda pertama, kemudian kita pilih back. Apply. Kemudian berikutnya mate pada sisi memanjangnya. Kemudian kita apply, oke. Ini sudah terpasang antara bearing bus dan housing. Baik, selanjutnya kita akan memasangkan poros dengan housing. Namun sebelum dipasangkan, kita ukur dulu panjang dari bagian ini.
Ini adalah 50 yang dipasangkan untuk puli. Yang ini 46 yang dipasangkan dengan roda gigi. Baik, kita masuk pada assembly, constraint, kemudian kita pilih insert. Kemudian berikutnya baik, kita cek. Kita apply. Kita cek ukurannya. Apakah benar ini yang 50? Ternyata benar. Baik, kemudian berikutnya adalah pemasangan antara housing dengan base. Kita constraint. Kemudian insert. Lalu kita apply. Baik, ini sudah terpasang antara housing dengan base-nya. Selanjutnya kita paskan antara lubang yang ada pada housing dan base. Sehingga nantinya pada saat pemasangan baut pengikat akan sesuai lubang antara keduanya. Kita constraint, pakai insert, kita apply. Baik, berikutnya adalah memasang puli pada poros yang sudah terpasang pada base dan housing. Kita posisikan. Kita dekatkan, kemudian kita constraint, insert, kita apply. Baik, berikutnya adalah memposisikan lubang sepi pada hub sesuai dengan posisinya, sehingga nantinya pada saat pemasangan batang sepi sesuai dengan yang kita inginkan. Kita perbesar terlebih dahulu.
Kita pilih constraint, kemudian made, kemudian objeknya, kemudian kita apply. Baik, posisi semua sudah pas. Nanti kita masuk pada langkah berikutnya, yakni pembuatan roda gigi dan kita pemanggilan dari content center. Selanjutnya saya akan menggunakan desain. Kita pilih spur gear. Nah, ketika sudah ada dialog box, kita isi. Modulnya adalah 4. Kemudian gear 1 sebagai komponen. Number of teeth-nya adalah 24. Kemudian ketebalannya adalah 28. Kemudian sudut heliknya 0 karena merupakan roda gigi lurus. Kemudian gear kedua adalah no model. Setelah data-data kita masukkan, kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Inventor menyiapkan gambar spur gear sesuai dengan keinginan kita. Baik, ini sudah tampil spur gear-nya. Kita klik kanan, kemudian kita open. Lalu kita edit spur gear yang sudah ada ini dengan penambahan bentuk dan lubang. Klik kanan, open. Kemudian kita gambar dengan menggunakan 2D sketch. Kita buat lubang di sini dengan diameter 52. Kemudian kita finish sketch. Kemudian kita extrude. Dengan kedalaman 20. Biar kelihatan. Kemudian kita OK. Kemudian kita buat lubang 2D sketch. Dengan diameter 28. Kemudian sekaligus kita gambar hubnya atau lubang spinya. Kita ukur, ini adalah 8. Kemudian
dari sini ke sini adalah 3. Kemudian kita trim bagian yang tidak dibutuhkan. Kemudian kita miringkan biar kelihatan. Kita finish cut, kita extrude. Ini true ball. Kemudian kita oke. Setelah itu kita fillet atau chamfer. Lima. Kita cancel dulu. Apply. Baik, spur gear sudah dibuat. Baik, berikutnya adalah pemasangan spur gear pada poros. Namun sebelumnya tadi saya lupa bahwa ini harus disimpan. Oke. Kemudian partnya kita simpan juga. Baik, kita kembali ke gambar assembly. Kita pindah ini sedikit biar lebih kita constrain, insert, pilih poros, kita play. Baik, ini sudah terpasang spur gearnya. Untuk langkah selanjutnya adalah kita posisikan lubang spi sesuai dengan hub yang ada pada spur gear. Kita cari dulu. Kita constrain, pilih mat,
Kita play. Baik, sudah selesai. Jadi sudah terpasang spur gear, base, housing, pulley, dan shaft. Langkah selanjutnya adalah kita memasang komponen pengikat yang kita panggil dari from content center. Yang pertama kita buat sepi, kita pilih shaft part, kemudian kita pilih key, kemudian kita pilih key mesin, kemudian kita pilih rounded, kita filter yang din, kemudian kita pilih yang 6881A, kita oke. Kemudian kita pilih diameter di antara 22 sampai 30 dengan lebar dan tinggi 8x7 dengan panjang 40. Kita oke. Kita taruh di sini, satu di sini. Karena kita membutuhkan 2 sepi untuk kita pasang pada belt drive. Kita escape. Kemudian kita pasang sepi, tapi untuk mempermudah kita lepas dulu spur gear dengan klik visibility-nya, juga boleh kita klik visibility-nya sehingga nanti akan mempermudah pemasangan sepi. Baik, kita putar dulu. Ini lubang sepinya. Constraint kita pilih matte, kemudian bagian ini, kemudian bagian ini, kemudian matte lagi, kemudian bagian ini kita play, kita pilih yang ini dan pilih yang ini, kemudian kita play, kita pilih lagi bagian yang ini dan yang ini. Oke. Kita cancel dulu. Bagian constraint lagi, bagian ini dan ini. Kita apply. Baik, yang pertama sudah terpasang, tinggal berikutnya sisi yang satunya lagi kita putar biar lebih mudah.
constraint, pilih net, bagian ini dengan bagian ini, play, kemudian bagian ini dengan bagian ini, kemudian play, kemudian bagian ini dengan bagian ini. Maaf, constraint lagi, bagian ini dan bagian ini, play. Baik, sudah terpasang untuk SPI-nya. Selanjutnya adalah pemasangan mur pada poros. Kita panggil murnya, kita klik NAT, kemudian hexa, kemudian kita filter ISO, kemudian kita pilih more dengan standar ISO, yakni ISO 4035. Kita klik OK, pilih ukuran 24, OK, taruh di sini satu, taruh di sini satu, kita escape. Kemudian sebelum dipasang kita aktifkan pulinya, tampilkan, kemudian spur gearnya juga kita tampilkan, kemudian kita pasang constraint, insert, dan pada more-nya apply. Kemudian berikutnya sisi yang pada puli kita sedikit putar, kita naikkan, putar lagi sedikit, ini juga kita putar, save. Kemudian kita escape dulu, kita constraint, insert, dan sini, kemudian di sini kita apply. Baik, murnya sudah terpasang. Langkah selanjutnya adalah kita panggil dari content center, baut, hexa head, kemudian kita pilih ISO 4017 dengan M12, kemudian panjang 35. Oke. Di sini 1, 1, 2, ini 1, ini 1. Jadi totalnya adalah 4 yang kita butuhkan. Lalu kita pasang, kita sedikit putar dulu, kita putar bautnya biar lebih mudah. Berikutnya ini, lalu kita pilih constraint, insert, dan ini apply, kemudian berikutnya insert,
kemudian kita pilih apply. Berikutnya sisi sini constraint, kita pilih insert, kemudian sisi sini play, kemudian kita ini belum, kita putar dulu, kita pindah ke sini, kita constraint, insert, pilih apply, baik, sudah terpasang semua more, baut, dan sepi sesuai dengan gambar yang diberikan kepada kami. Demikian proses assembly belt drive sebagai tugas sesi 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Fauzi, guru SMK Negeri 2 Sampang. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.